Oke, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabar? Baik-baik. Yang ujung sana sehat? Yang ujung sana sehat? Oke, kita ketemu lagi di kelas Fisika Industri kali ini. Beberapa dari kalian mungkin udah ketemu juga di Fisdas di hari Senin kemarin. Hari ini kita akan bahas topik baru teman-teman tentang elektromagnetisme dan gelombang elektromagnetik serta aplikasinya pada industri. Oke, sebelum itu mungkin saya pengen cek dulu seperti biasa. PR udah aman dikerjain teman-teman? Alhamdulillah. Perlu dibahas nggak? Bentar ya, kepo doang. Aman. Oh ini tuh ngebahas tentang ini ya, apa namanya? Termodinamika ya yang kemarin udah teman-teman kerjain ya. Wah ini ada yang ngumpulinnya setengah jam tadi banget nih, Yoel. Ada Ihsan juga nih ya kan, Shalwan. Kalau yang paling awal ini ada Hani Natalina sama Gendis. Mana Hani? Hani mana nih? Kalau Gendis yang mana? Weh. Emang sahabatan banget ya, duduknya kapalan gitu ya. Bestian abis ya. Besti mentok ya. Oke. Ada berapa soal sih kemarin tuh? Cuma 5 ya, sesuai sama topik presentasi lah ya. Oke. Oke, yaudah lah ya. Jadi intinya sih udah tutup buku lah ya. Intinya buat yang kemarin aplikasi termodinamika. Tadi mau didiskusi lagi nggak terkait dengan materi kita kemarin? Fisika panas. Prasna gimana? Prasna aman, Prasna. Adem Sari gimana tuh Adem Sari? Udah ada yang sempat cari-cari nggak tuh tentang Adem Sari lanjutannya kemarin nih? Buat part 2 nih ya kan? Part 2 gitu. Ada yang udah sempat nyari-nyari nggak? Kenapa tuh kira-kira Adem Sari kemarin jadi dingin? Atau udah coba ngulangin eksperimennya lagi? Prasna mungkin nyoba ngulangin? Saya sih nyoba pakai alkohol, panas. Bentar. Nih Janggan katanya abis nyobain nih ya kan? Gimana Janggan? Jadi kalau saya sih ngulanginnya pakai alkohol ya karena nggak tahu nyari spiritus di mana. Oh lebih nyari alkohol lebih gampang lah ya? Iya, di apotek banyak. Si rutin tuh kayaknya megang alkohol tuh. Terus. Ya. Obat ya kan ya? Saya coba paham. Saya lakuin juga tuh kayak Prasna, saya masukin kaleng, tapi kalengnya kaleng soda ya. Oh bukan Adem Sari. Makanya mungkin karena faktor itu. Terus. Bentar. Ini kaleng soda tuh berarti kayak apa? Coca-Cola. Kayak Coca-Cola gitu. Oke. Terus habis itu Saya dikasih tisu juga, terus saya bakar sampai habis, panas, tinggal dingin. Dibakarnya berapa lama? 20 menitan juga sama sampai habis. Lebih cepat malah kayak cuman 5 menit tuh udah habis. Oh gitu. Si spiritusnya banyak apa sedikit? Memenuhi wadahnya sih itu. Adalah seperempat gitu. Berarti itu kalengnya digunting dulu nggak sih atau Atasnya langsung digunting. Digunting ya? Sama Prasna juga kemarin itu ya? Atasnya doang dibolongin ya. Jadi kayak hampir penuh ya, hampir sekitar 200 ml-an gitu ya. Segelas gitu ya. Setengah gelas. Sama berarti Janggan juga seperempat. Seperempat gelas, oh jadi kayak cuma kayak cup gitu kecil doang gitu ya? Ya agak tinggi juga sih, tapi sekitaran seperempat atau sepertiga lah, tapi nggak nyampe setengah. Terus habis itu ditaruh di spiritus, Terus taruh tisu, terus bakar, panasi, apa dibakar kan ya spiritusnya? sampai habis, terus langsung saya pegang, panas. Langsung dipegang? Dia terasa panas. Mungkin Tuh, jadi kenapa ya berarti ya kira-kira ya? Apa mungkin karena emang faktor Adem Sarinya atau Prasnanya ya kan? Kira-kira gimana tuh? Mana yang lebih mungkin? Toleransi panasnya Prasna tinggi kayaknya ya. Coba kasih Prasna lagi. Klarifikasi dari Prasna. Gimana Prasna? Kemarin Geser jangan. Udah nggak apa-apa. Santai. Kalau kemarin tuh saya pakai busa dari kasur. Busa dari kasur? Iya kan. Kapuk maksudnya. Apa sih busa dari kasur? Bukannya kapas gitu. kemarin bilangnya. Iya dari kasur itu. Saya pikir Kapas dari kasur. Emang di kasur ada kapas? itu termasuk apa sih? Kapas? Busa ini foam gitu atau busa apa sih? Dari kasur saya kan ada bolong nih saya ambil. Ada bolongnya. Spesifik sekali tuh ya. Iya Terus? busanya. Nah terus tapi waktu itu kondisinya kan udah. Tolong dong dengerin teman-teman nih.
kondisinya kan Hah? udah mau buka puasa nih. Udah mau buka puasa. Nah, Ada banget nih skenario. Nah, terus abis itu saya taruh, udah saya diemin, saya buka puasa dulu. Oh, jadi megangnya setelah buka puasa, nggak langsung. Jadi si busa ini tuh udah kerendam spiritus gitu. Udah kerendam spiritus, terus habis itu dibakar. Enggak, saya buka puasa dulu. Kan dibakar nih. Habis dibakar buka puasa. Enggak, jadi abis direndam saya buka puasa dulu. Oh, rendemnya lama maksudnya. Benar-benar Tonan ini aduh ini sangat sulit nih mereplikasi eksperimennya Prasna ya. Jadi pertama kita taruh spiritus, terus taruh busa. Terus habis itu suruh orang azan biar kita bisa buka puasa gitu ya. Abis itu tiba-tiba azan saya diemin itu, saya taruh. Tinggal habis itu habis buka puasa Saya keluar, saya bakar. baru eksekusi. Enggak sholat maghrib dulu. Salat maghrib dulu, Oh, iya, pokoknya iya, udah kelar sorry. lah, nyantai. Si penting ya. Terus habis itu bakarnya 20 menitan. Iya, sekitar segitu. Sampai jarak traweh lah ya itu ya kayaknya. Iya kayaknya. terus habis itu langsung dipegang. Iya. Jadi maksudnya halo teman-teman. Ini kita lagi mencoba untuk menganalisis kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab kaleng yang dipakai buat ngebakar spiritusnya Prasna itu dingin ya. Nah tadi kan katanya Janggan soalnya udah mereplikasi nih eksperimennya. Janggan pakai kaleng Coca-Cola, terus dituang spiritus, terus alkohol ya. Oh bukan spiritus berarti ya, alkohol ya. Tapi kan sebenarnya spiritus juga ada kadar alkoholnya kan ya. Berapa persennya gitu kan ya. Ya mungkin ya intinya tapi banyak faktor yang mungkin ada yang sama ada yang beda ya. Tapi yang jelas selain kaleng yang bukan adem sari, alkoholnya juga mungkin beda. Terus benda yang dimasakin juga beda ya. Kalau Prasna kan tadi busa kasur ya. Tisu kayak begituan, tisu biasa. Terus habis itu dibakar selama Sampai habis kurang lebih 5 menit. 5 menitan, oke. Kayaknya gue coba lagi. Prasna bakarnya berapa? 20 menitan? Iya, kayak nanti saya coba lagi deh, Pak. Dia penasaran nih. Iya semua orang penasaran nih ya kan. Jadi sampai badannya tuh terus jadi kenapa itu begitu gitu. Gak tahu. Nanti Iya saya iya coba iya. lagi. Oke ya, terima kasih Prasna dan juga Janggan yang udah nyobain eksperimennya. Cuma kalau misalkan kita coba untuk analisis lebih dalam teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kasus spiritus yang dibakar, itu tuh emang ada dinamika yang menarik di situ di mana pertukaran panas itu sebenarnya nggak cuma terjadi pada antara spiritus dengan si kalengnya ternyata ya. Sebentar, ini kok saya nggak bisa nulis ya. Bentar ya, teman. Sebentar ya. Kayaknya nge-hang. Harus kita restart dulu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan kita ngebayangin kita punya spiritus di dalam kaleng adem sari yang dibakar, ya kan, di sininya, ya kan. Ketika dia dibakar, itu kan terjadi reaksi pembakaran kan ya, di mana dalam reaksi pembakaran itu dia itu akan menghasilkan kalor, ya kan. Yang idealnya kalau kita ngomongin kalor yang mungkin menyebabkan benda panas itu artinya kalor yang dihasilkan oleh pembakaran ini itu diserap oleh si kalengnya, ya kan, sehingga kalau kalengnya ini akan jadi panas dan itu yang ditemui sama Janggan yang mencoba untuk mereplikasi eksperimen ini kemarin gitu ya kan. Nah cuma memang sebetulnya ada juga case di mana kalornya ini nggak dipakai sama si nggak diserap sama kaleng secara menyeluruh, tapi diserapnya itu sama si spiritusnya itu sendiri. Jadi spiritus itu teman-teman itu tuh dia memiliki titik didih yang rendah deh kalau nggak salah, sehingga dia membutuhkan kalor yang lebih banyak untuk mendidih sehingga bisa menguap gitu. Jadi ada case di mana kalor yang dihasilkan oleh si pembakaran ini itu diserap oleh si spiritusnya untuk kemudian dia bisa naik suhunya, kemudian menguap, terus kemudian ya udah jadi kalornya habis buat penguapan gitu. Apalagi kalau misalnya emang suhunya udah segitu gitu. Sehingga kalornya itu terjadi perputarannya di dalam si wadahnya aja gitu. Dan itu memungkinkan wadah yang dipakai untuk ngebakar si spiritusnya ini masih tetap dingin gitu karena tidak ada pertukaran panas yang terjadi antara spiritus dengan wadah gitu. Jadi memang masih ada kemungkinan di mana ini spiritusnya bakal kepegang dingin gitu ketika emang spiritusnya masih ada dan pembakaran masih berlangsung ya.
Itu yang saya dapat sih dari beberapa referensi. Cuma case-nya adalah kalau misalkan spiritusnya udah mulai habis dan sisanya cuma si besi kapasnya atau mungkin si busanya yang terbakar, di situ artinya udah nggak ada pertukaran lagi dengan spiritus untuk menguap, sehingga seharusnya tetap aja tuh ketika dia udah mulai habis, berarti kalori yang dihasilkan dari si sisa pembakaran ini itu harusnya kemungkinan besar diserap sama si kaleng gitu ya kan. Dan makanya ini yang mungkin menyebabkan Janggan ngerasa pas dipegang kalengnya setelah pembakaran persis itu dia panas gitu atau anget gitu ya kan, nggak seadem sari gitu, tapi itu lebih ke Coca-Cola gitu ya gitu. Nah makanya jadi ini masih agak misterius, jadi mungkin kalau misalkan emang Prasna mau coba untuk ulangi lagi dengan, kalau bisa sih mungkin setupnya dibikin persis sama gitu ya. Dan kemudian kedua, once sudah dikerjain kayak gitu, mungkin sekalian aja Prasna diukurnya pakai termometer gitu, pakai sensor suhu, biar nggak cuma pakai tangannya Prasna, karena kemarin ada indikasi juga bahwa tangan Prasna mungkin kebal gitu ya kan. Mana tahu Prasna lama di Banten gitu ya kan, udah punya tekbal gitu ya. Gitu ya. Oke, sip. Ya, oke, terima kasih untuk diskusi pembukanya. Sekarang kita akan lanjut teman-teman. Ada lagi yang masih punya isu tentang termofisika, fisika panas dan aplikasinya pada industri? More or less teman-teman udah dapat idenya lah ya tentang aplikasi termofisika atau fisika termodinamika dalam dunia industri. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru nih teman-teman, yaitu tentang elektromagnetisme dan gelombang elektromagnetik serta aplikasinya pada industri. Oke. Nah, jadi kita bakal ngomongin elektromagnetisme ya. Nah, ngomongin elektromagnetisme itu tuh artinya kita akan ngomongin soal sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan dan fenomena-fenomena fisika yang berkaitan dengannya. Yang kemudian prinsip-prinsip yang kita bisa pakai itu yang menjelaskan fenomena-fenomena tersebut itu ternyata nantinya bisa diterapkan tuh di dunia industri ya kan. Nah, jadi nanti atau mungkin sebenarnya kita coba diskusi dulu ya. Kira-kira teman-teman bisa sebutin nggak prinsip yang berkaitan dengan elektromagnetisme tuh ada apa aja sih contohnya? X-ray itu langsung penerapan ya. Mungkin prinsip atau mungkin teori fisika yang berkaitan dengan kelistrikan atau kemagnetan. Ya, silakan satu-satu. Keanu angkat tangan dulu. Gimana Keanu? Dia merambat apa itu Pak? Apaan tuh? Jadi dia bisa merambatnya di lokal. Sifat rambat gelombang elektromagnetik ya. Jadi kita punya prinsip gelombang elektromagnetik yang bisa merambat tanpa melalui medium ya. Oke, lanjut. Sebelahnya siapa? Galang? Devin gimana? Mungkin saya bakal bahas soal magnetnya aja Pak. Bahas magnetnya gimana tuh? Jadi ada yang medan magnet tegak lurus dengan arusnya yang tegak lurus juga. Oke, jadi ngomongin soal medan magnet yang bisa dihasilkan oleh arus listrik gitu ya? Atau sebaliknya, gaya magnet yang muncul pada arus listrik? Yang mana yang kedua? Iya Pak, kan karena perputaran, misalkan saya ambil dari generator kemarin aja dah. Itu kita bahas soal yang namanya hukum Faraday, yang dimana perubahan flux magnetik yang akhirnya menghasilkan arus listrik Pak. Gitu. Oke, berarti perubahan flux magnet menghasilkan arus listrik gitu ya? Ada dijelaskan oleh hukum Faraday ya. Oke, terus tadi kalau Keanu ngomongin soal sifat gelombang elektromagnetik merambat tanpa medium ya. Merambat tanpa medium. Oke, sip. Lanjut, kita kumpulin dulu ya, nanti saya checklist namanya. Ada lagi yang mau kasih insight? Oke, silakan. Jadi dia, karena dia sifatnya gelombang ya, jadi dia itu ada dua ya. Jadi ada gelombang elektromagnetik sama gelombang magnetik sama elektronnya. Seperti disebutin Devin, dia kan kayak tegak lurus gitu ya. Dia tegak lurus. Jadi dia juga mewarisi sifat gelombang yang kayak ada dipantulkan, refraksi, ada refleksi gitu. Mungkin salah satu contoh refleksinya itu kayak di radar ya, dipantulkan gitu ya. Jadi kayak radar dari kapal tuh dia cara kerjanya mungkin ya, dia kayak nembakin radar terus kena batu, radar ini bakal mantul lagi, gelombang-gelombangnya bakal balik lagi ke kapal, makanya kapalnya bisa tahu ada sesuatu objek di bawah laut misalkan gitu. Itu refleksi ya. Terus apa lagi tadi sifat-sifat yang disebutin selain refleksi? Refraksi, terus ada apa lagi? Difraksi. Interferensi udah banyak lah ya, DSB aja lah ya. Oke, sip.
Oke, sip, sip, sip. Ya, jadi tadi ya dijelasin sama Devin hukum Faraday, sama Keanu ngomongin soal rambatan gelombang elektromagnetik tanpa medium, terus sama siapa? Adit ya, Adit bilang gelombang EM itu terus saya medan listrik medan magnet yang tegak lurus dan memiliki sifat-sifat gelombang. Ada lagi? Yang lain? Mungkin ngomongin soal rumus deh sekarang. Rumus teman-teman yang teman-teman ingat yang berkaitan dengan elektromagnetisme. Ada rumus apa ya kira-kira? Anyway, ini elektromagnetisme yang saya lagi bahas di sini tuh nggak terbatas pada gelombang EM ya. Tapi dia juga lebih luas lagi berkaitan dengan sifat listrik dan juga sifat magnet. Oke? Jadi kalau ngomongin sifat listrik dan sifat magnet, maka gaya listrik, gaya magnet juga harusnya bisa kita kaitkan juga di sini. Gitu ya. Oke, Keanu gimana mau ngomong lagi? Mic-nya di mana ngomong-ngomong? Davo boleh dikirim ke belakang? Gimana? Rumus dari tokolet ini ya Pak, salah satunya ya. Itu Rumus. ada ini Pak, B sama dengan mu 0I per 2 PR. B sama dengan mu 0I per 2 2 PR. PR. Rumus apa ini? Ini rumus medan gitu ya Pak, di Medan apa tuh? medan apa ya, medan magnet. Medan magnet, Ini di hukum Biot-Savart Pak biasanya Pak. Iya, namanya ini hukum Biot-Savart ya, hukum Biot-Savart. Oke, sip, iya betul ya. Hukum Biot-Savart bicara soal apa ini? Tadi dia tuh- ini benar ya medan magnet ya. Jadi medan magnetnya kenapa nih? Dia kayak berbanding lurus Pak sama arus ya. Medan magnet sebanding sama Arus. listrik ya, arus listrik. Oke, sip. Yang terakhir satu lagi mungkin. Ada lagi yang mau kasih insights? Apa? Bentar, mungkin kita kasih kesempatan ke yang sebelah sini kali, yang ibu-ibunya kayaknya masih pada ngantuk. Boleh? Yang sebelah sini, yang perempuan mungkin tadi ini udah 4 mewakili laki-laki semuanya. Ada nggak dari yang perempuan? Ada yang mau kasih insights nggak? Ini yang paling ngumpulin tugas paling awal mungkin. Siapa namanya? Gendis sama? Ya, siapa tuh yang mau? Silakan. Mau nyebutin? Mic-nya di mana mic-nya? Oke, gimana? Ini berarti rumus, Pak. Boleh rumus, boleh teori, boleh fenomena yang Kalau- berkaitan dengan listrik magnet. Kalau fenomena boleh? Boleh. Oke, kalau kemarin kan mumpung habis belajar biologi, jadi saya tuh belajar Belajar apa? biologi. Biologi. Hah, biologi. Oke, terus. Wah, menarik nih, tahu ke biologi nih. Saya Iya. nggak tahu Jadi- nih arahnya kemana nih. Oke, gimana? Jadi kalau misalnya fotosintesis kan seperti yang kita tahu itu butuh gelombang elektromagnetik kan. Oh, Tapi fotosin. kita tahu kalau misalnya gelombang elektromagnetik itu ada beberapa warna. Nah, jadi untuk fotosintesis itu butuh gelombang berwarna biru dan merah. Warna tertentu lah ya. Ya, warna tertentu. Terus. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ke penerapan elektromagnetik ya, Kak. Fotosintesis itu. Nah, tapi saya sebenarnya mau bertanya juga sama Pak Fatan. Kenapa di fotosintesis itu gelombang elektromagnetik yang paling, maksudnya warna yang paling berguna untuk fotosintesis adalah warna biru dan merah. Sedangkan si daun itu atau stomata nggak bisa menerima warna hijau. Makanya kenapa kita bisa ngelihat warna daun itu warna hijau, karena sebenarnya itu cuma pantulan cahaya yang diterima ke mata kita dan mata kita ngerubah warna itu jadi warna hijau. Oke, sip. Wah, saya ternyata ujungnya malah ditanya nih. Oke, sip. Ya, terima kasih. Boleh kita kasih aplaus nih buat semuanya. Oke, saya checklist dulu ya teman-teman ya, biar kagak lupa nih. Tadi ada siapa aja? Keanu, nomor berapa? 52. Mana 52? Mana sih 52 ini ya? Oke, terus ada siapa lagi? Devin? Nomor 3 ini ya, Devin. Terus ada siapa lagi? Adit? 034. Oke, terus habis itu ada siapa lagi tadi? Gendis? 20. 20 mana 20? Ini ya. Tadi kayak Keanu 2 kali ya ngomongnya. Boleh kita kasih 2 dah, Keanu. Oke, sip. Ya, terima kasih teman-teman buat insights-nya untuk membuka diskusi ya. Jadi yang teman-teman sebutin semuanya itu udah betul. Itu semuanya berkaitan dengan fenomena gelombang elektromagnetik, dan nggak cuma gelombang elektromagnetik aja, tapi juga elektromagnetisme yang kaitannya antara sifat listrik dan sifat magnet ya kan. Nah, nanti kita akan bahas juga nih yang tadi disebutin satu persatu ya teman-teman ya. Cuma nanti di sini kita akan belajar lebih dalam tentang gimana sih prinsip dasar dari elektromagnetisme itu sendiri.
kemudian kita juga akan bahas tentang beberapa penerapan dari elektromagnetisme. Salah satunya adalah motor listrik dan juga generator. Dan kemudian yang ketiga ini kita juga akan bahas tentang sifat elektromagnetik dan juga penerapan dari gelombang elektromagnetik nih. Oke? Nah, terus habis itu ini adalah diskusi yang kita udah lakukan di awal bahwa fisika industri itu intinya menerapkan prinsip fisika dalam sistem industri yang tujuannya untuk mendukung efisiensi produksi, inovasi dan juga keselamatan kerja, ya kan? Nah, sekarang di sini ada ini kayaknya materi yang kemarin. Peran fisika. Nah, ini ya ruang lingkup. Nah, ini ya. Nah, jadi sekarang di sini dari beberapa yang tadi teman-teman sebutin, ada nih di sini ya. Tadi Keanu sempat ngomongin soal hukum Faraday, hukum Biot-Savart ya kan. Sama tadi kayak Devin juga ngomongin soal gaya magnet ya, yang sering juga disebut sebagai gaya Lorentz. Dan juga ada kasus-kasus yang berkaitan dengan generator sebenarnya yang itu tuh berkaitan sama induksi Lenz nih teman-teman ya. Nah, jadi sebelum bahas ke fenomena, kita bahas ini dulu ya, apa namanya, prinsip-prinsipnya dulu ya. Kita recall lagi apa yang sebenarnya teman-teman udah pernah pelajari ini. Mungkin bukan di FISDA 1, karena di FISDA 1 kayaknya kita belum sampai sini. Ini masih materi ongoing kayaknya, harusnya di FISDA 2 nih kita bahas ini. Malah saya ingat kayaknya ini ngomongin soal kemagnetan tuh minggu depan kayaknya tuh kalau di FISDA 2 gitu ya. Tapi ini harusnya udah belajar di SMA juga kan ya. Buktinya tadi Keanu bisa sebutin hukum Biot-Savart ya kan, hukum Faraday. Tadi juga Devin nyobetin soal gaya Lorentz dan seterusnya. Jadi mungkin rasanya kita bisa recall lagi apa yang kita pelajarin di SMA ya. Bisa confirm teman-teman ini udah pernah belajar ini di SMA ya? Yang Biot belum? Oke, yang udah pernah yang mana kira-kira? Oke, kita coba tes pakai ini aja ya, tangan ya. Yang pernah dengar Biot-Savart di SMA, angkat tangan. Oke, agak sedikit ya. Terus yang hukum Faraday? Pernah dengar hukum Faraday? Oke, kalau yang gaya Lorentz, coba. Oke, kalau induksi Lenz? Oke. Sip. Oke, ya udah berarti dari yang paling banyak dulu deh. Yang paling banyak itu tadi kayaknya hukum Faraday ya? Apa gaya Lorentz ya? Oke, tapi enggak. Saya rasanya tetap perlu untuk berangkat dari hukum Biot-Savart dulu, teman-teman. Jadi hukum Biot-Savart itu apa sih? Hukum Biot-Savart itu adalah yang tadi disebutin sama Keanu, yang ada persamaan B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2πr ya. Nah, ini tuh ada fenomena yang dijelaskan di sini. Fenomena apa yang dijelaskan di sini ya? Formula ini menjelaskan fenomena munculnya medan magnet akibat adanya arus listrik ya. Jadi memang dalam konteks elektromagnetisme kita akan melihat bahwa ternyata sifat kelistrikan itu berkaitan langsung dengan sifat kemagnetan. Di mana listrik bisa menghasilkan magnet dan sebaliknya magnet bisa menghasilkan listrik. Nah, di persamaan ini kita lihat fenomena yang pertama di mana listrik bisa menghasilkan magnet, teman-teman. Jadi kalau kita berangkat dari sejarahnya, ada eksperimen yang dilakukan dengan seperti ini, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini kita punya kawat nih, ya kan. Terus habis itu kita taruh kompas nih di sekitarnya, ya kan. Kebayang nggak sih nih tonton gambarnya? Jadi mungkin ini ceritanya ini adalah suatu bidang horizontal. Kemudian kita punya kawat vertikal menembus bidang tersebut. Kemudian kita taruh kompas di bidang ini yang mengelilingi si kawatnya, oke? Ya. Nah sekarang ketika kawatnya itu kawat aja, nggak ada listriknya, maka kompasnya itu akan bekerja sebagaimana seharusnya, di mana kompas akan menunjukkan arah ke utara selatan ya. Jadi ceritanya di sini adalah utara bumi, ini adalah selatan bumi, ya kan ya. Nah jadi si kompasnya itu akan bekerja sebagaimana mestinya, ya kan. Nah namun hal aneh terjadi ketika ada aliran listrik di kawatnya, teman-teman ya. Jadi ketika kita kasih aliran listrik nih di kawatnya, misalnya aliran listriknya ke arah sini, ya kan. Nah terjadi keanehan pada kompas, di mana sekarang kompas akan mengalami perubahan arah, ya kan. Kelihatan nggak nih dari gambar saya bikin? Di sini arah kompas berarah ke utara bumi. Setelah ada arus listrik, ternyata kompasnya bakal puyeng sendiri tuh dia. Dia nggak muter-muter kompasnya, tapi dia akan mengalami alignment baru yang membentuk pola seperti ini.
Teman-teman kira-kira bisa lihat nggak polanya? Pola yang disusun oleh si kompasnya. Ngemuterin, betul ya. Dia ngemuterin si kawat berarus listrik ini ya kan. Nah, adanya fenomena yang kita amati seperti ini pada kompas menunjukkan bahwa arus listrik yang mengaliri kawat itu dia menghasilkan medan magnet yang mempengaruhi si kompas. Karena kompas itu menunjukkan arah utara sama selatan itu karena dia tersusun dari magnet kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, kita juga punya interaksi, ada gaya magnet ya, di mana gaya magnet itu ngomongin soal interaksi antar magnet, di mana kalau kita punya misalnya magnet yang memiliki kutub yang berlawanan, kayak misalnya ini adalah utaranya, ini selatannya, terus ini utara, ini selatan, maka apa yang terjadi? Mereka akan tolak-menolak. Udah pada paham ya dengan bagian ini ya. Sedangkan kalau misalkan kita punya kemagnetan yang dia kutubnya berlawanan, kayak misalnya yang ini N-nya, terus ini U-nya. Kok N sih? S sama U. North sama utara, sama aja ya. Jadi ini ada selatan sama utara, mereka dia bakalan saling tarik-menarik tuh ya kan. Jadi nanti ketika dia tarik-menarik, dia bakalan ya nyatu ya kan. Kalau dia tolak-menolak, dia bakal saling menjauh ya. Pernah nggak sih mainan kayak gini dari zaman SD ya, mainan pakai magnet? Zaman muda. Sekarang sudah tidak semudah itu kah? Oke. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin nih kalau misalkan kita punya kompas nih misalnya ya kan. Kompas itu kan sebenarnya dia tersusun oleh magnet juga ya. Jadi kompas itu dia itu memiliki jarum yang terbuat dari magnet tuh. Yang dia punya kutub juga ya. Jadi ada kutub utara si kompasnya sama kutub utara utara si kompas sama kutub selatan si kompasnya ya kan. Yang mana dia tuh si jarumnya itu dia fleksibel tuh ya kan. Jadi kalau kita taruh kayak gini, bakal gimana nih kompasnya nih? Utaranya ke sebelah kanan, terus selatannya ke sebelah kiri gitu ya kan. Bisa nggak ya di rotate right 90 degree set gitu ya. Jadi dia nanti bakalan muter tuh ya kan kompasnya ya kan. Jadi ini nunjukin bahwa adanya kompas akan berarah sesuai dengan kayak arah selatan gitu ya. Dia utaranya si kompas itu akan ngarah ke selatan ya kan. Nah, jadi artinya dari sini teman-teman bisa lihat ya, karena ada kecenderungan di mana magnet menghasilkan bisa mempengaruhi magnet lainnya ya kan. Nah, maka ada istilah yang namanya medan magnet nih teman-teman ya. Medan magnet itu apa sih artinya? Gimana kira-kira kita mendefinisikan medan magnet? Arah yang terbentuk. Medan itu artinya apa sih medan? Ya kan kayak medan perang, artinya daerah perang ya kan. Medan medan itu artinya dia daerah yang ya kan. Betul. Nah, sehingga kalau konteksnya kita bawa ke medan magnet itu artinya adalah daerah yang dipengaruhi oleh magnet, oleh sifat kemagnetan ya kan. Sehingga kalau kita taruh magnet di situ ya dia akan kena pengaruh ya kan. Nah, sekarang pengaruhnya paling gampang itu bisa kita nyatakan dengan kalau kita taruh kompas, dia bakal berarah kemana gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan arah dari, cara kita menentukan arah dari medan magnet gitu teman-teman ya. Jadi, misalnya nih, di sini saya taruh kayak kita punya satu magnet batang dengan kutub utara dan selatan, gini ya kan. Kalau kita taruh kompas di sini, arah si kompasnya bakal kemana tuh? U-nya ke kanan ya, mungkin yang gampang lo di sini ya, U-nya bakal ke kanan gitu ya kan ya. U-nya ke sebelah kanan. Ini yang arah panahnya itu adalah arah U-nya ya. Kalau kompasnya di sini, U-nya kemana tuh U-nya? Saya kayak kebalik ya, dia arahnya, ke sini, ke sini ya kan ya. Kalau ditaruh sini dia begini ya kan. Kalau ditaruh sini dia begini ya kan. Tapi kalau ditaruh sini dia ke kanan, ke kiri dong ya kan dia bakal ngejauhin si U-nya kan. Kalau ditaruh sini dia ke sini, kalau ditaruh sini dia ke sini ya kan. Ya. Nah, jadi artinya dari sini teman-teman bakal bisa lihat bahwa ada kecenderungan medan yang diberikan oleh magnet batang ya kan yang arahnya seperti ini teman-teman ya. Bisa kebayang nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau teman-teman taruh ini medan magnet kompas di sekitar sini ya kan.
Nah, itu nanti si arah kompasnya itu kayak bakal ngelingkerin gitu, teman-teman. Bakal kayak gini nih. Oke? Karena si arah kompas itu dia pasti bakal berarahnya tuh ke arah kutub selatannya magnet gitu ya kan. Nah, sehingga kalau kita lanjutkan alignment-nya itu nanti kita bisa akan dapetin medan magnet yang arahnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini mungkin nanti lebih detailnya akan dibahas di Fisdas ya, harusnya ngomongin soal medan magnet ya kan. Fisdas sama siapa Fisdas, teman-teman? Ya selain yang sama saya maksudnya, udah tahu ya. Satu lagi sama siapa sih? Kelas ini kan kelas pecahan ya? Ada ya, Bu Umi sama Bu Juli ya berarti nggak sih? Benar ya? Oke. Udah sampai mana materinya kelas Bu Umi? Sampai ini, sampai potensial listrik. Oh iya, bareng lah ya, kita juga kemarin potensial listrik ya bahasnya ya. Iya nggak sih? Udah lewat ya, apa sih kita bahasnya kemarin? Oh, arus listrik. Ya udah. Hambatan ya, arus dan hambatan kemarin ya. Oke. Lanjut lah ya. Jadi ini adalah medan, kenapa? Oh iya, oke. Ini namanya medan magnet ya teman-teman ya. Nah terus medan magnet itu simbolnya adalah B teman-teman ya. Dan arah dari medan magnet itu bisa kita indikasikan sesuai dengan arah dari kompas itu nunjukinnya kemana ya. Conventionnya begitu ya. Jadi soalnya kita harus pakai kompas karena maksudnya ini untuk ngebedain ya antara medan magnet sama medan listrik ya. Kalau medan listrik itu kan arahnya itu ditentuin dari gaya listrik ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita punya muatan positif, terus habis itu kita pengen gambarin medan listriknya ke arah mana. Cara untuk menentukan arah medan listriknya adalah kita dengan membayangkan kalau kita taruh muatan positif lainnya, itu nanti akan kedorong kemana nih gitu ya kan. Nah ternyata dia akan kedorong menjauh nih ya kan kalau kita punya muatan positif. Maka inilah yang kemudian kita definisikan sebagai medan listrik nih ya kan. Nah cuma kan nggak ada muatan, maksudnya muatan itu nggak dipengaruhi langsung oleh medan magnet gitu teman-teman. Karena medan magnet itu secara langsung akan mempengaruhi magnet juga gitu ya kan. Makanya jadi yang jadi acuan itu adalah kompas. Karena kompas itu berisi magnet ya kan, yang dia itu akan terarah gitu sesuai dengan medan magnet yang dihasilkan oleh suatu benda gitu ya kan. Jelas ya sampai sini ya, sehingga kesimpulannya adalah arah medan magnet itu akan sesuai dengan arah dari kompas itu. Kalau kita taruh kompasnya itu akan ngarahinnya kemana, itulah dia arah dari medan magnetnya. Jelas sampai sini teman-teman? Nah sekarang balik lagi ke tadi kita mau ngomongin hukum Biot-Savart ya. Jadi ada fenomena di mana kalau kawatnya nggak ada apa-apa, maka ya secara natural kompas itu akan menunjuk ke arah utara selatan ya kan ya. Kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya ada yang namanya medan magnet bumi teman-teman ya. Jadi bumi itu punya medan magnet juga ya. Di mana medan magnet bumi itu ya kalau misalkan kita punya bayangin ya, bumi gimana sih gambar bumi? Bulat aja ya, saya butuh gambar kepala dulu ya baru bisa bikin. Gini ya. Ya, oke. Ya, jadi ini ceritanya ini adalah equator line ya, ini ekuator. Nah, terus ini adalah kutub utara ya, North Pole. Terus ini adalah kutub selatan ya kan. Ya kan. Nah, terus habis itu kalau kita taruh kompas ya kan. Kompasnya itu kan si utaranya kompas itu akan ngarah ke kutub utara ya kan ya. Pokeball. Ada warna merahnya nanti sekalian ya jadi Pokeball. Oke lah ya. Ya jadi ini ya utaranya si kompas itu akan ngarah ke utaranya bumi ya kan ya. Sedangkan kalau tadi kita lihat utaranya kompas itu sebenarnya akan berarah ke kutub selatan kan ya. Jadi artinya teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan bumi adalah magnet batang, maka teman-teman bisa bayangkan bumi itu memiliki kutub selatan di kutub utaranya. Nah, kebayang gak tuh? Ya, soalnya dia kan ngarahnya kan ke kutub selatan gitu ya. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh bumi itu tuh dia arahnya begini tuh teman-teman ya. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh bumi ya. Oke? Salah ya ini ya. Ini harusnya arahnya keluar gini ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih arah medan magnetnya tuh gini ya polanya ya. Dia keluar dari kutub utara dan dia masuk ke kutub selatannya. Itu pola medan magnetnya. Jelas? Oke. Nah makanya jadi kalau kita punya kompas yang ditaruh di, meskipun dia mengelilingi kawat ya kan, tapi kalau kawatnya nggak ada arusnya, maka
kompas yang akan tetap ngarah ke utaranya bumi ya. Gitu ya. Karena ada medan magnet nih yang dipengaruhi oleh bumi. Jadi medan bumi itu menghasilkan medan magnet nih teman-teman yang akan mengarahkan kompasnya ke arah sini ya kan. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah ketika kita punya arus listrik ini tuh mengalami alignment nih ya kan, dimana kompasnya itu menunjukkan arah seperti ini teman-teman ya. Kelihatan nggak tuh? Ini saya bikin panah juga. Kelihatan nggak sih panahnya ngarahnya kemana? Ya kan? Nah, jadi ini mengindikasikan apa teman-teman? Ini menunjukkan bahwa adanya aliran listrik ini dia mempengaruhi magnet ya kan? Kenapa dia bisa mempengaruhi magnet? Tadi kita udah sepakat bahwa magnet itu pada kompas itu dipengaruhi oleh siapa? Medan magnet. Jadi kesimpulannya arus listrik pada kawat menghasilkan medan magnet karena dia bisa mempengaruhi kompas sehingga kompasnya jadi puyeng, jadi bimbang ya, jadi gini ya, jadi muter-muter gini ya kan. Jelas ya teman-teman ya? Nah sekarang kalau ditanya kemana nih arah magnet, arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh si kawat berarus ini? Tergantung dari arah arusnya. Kalau kita lihat dari ininya nih, alignment kompasnya. Nah, teman-teman ingat ya pernah ada yang namanya kaidah tangan kanan tuh ya. Pernah belajar ini ya di SMA, pernah nggak sih pakai gini-ginian ya kan? Masih ingat teman-teman cara pakainya kaidah tangan kanan? Masih ingat nggak nih kaidah tangan kanan? Gimana cara makainya? Jari jempol arah arus, sisanya arah magnet. Bentar, saya mau minjem tangan saya dulu. Oke, nah jadi, ya jauh amat sih nge-paste sih. Saya nggak jago gambar tangan soalnya. Ini tangan kanan kan bener ya? Kenapa sih? Heboh bener ya? Belum pernah lihat apa ini? Screenshot doang ini, screenshot doang guys. Teknologi ya. Oke. Nah jadi ini ya teman-teman ya. Iya ada ini jelek banget ya tangan gue ya. Ya udahlah. Ya jadi dari sini apa namanya ada kaidah ini ya teman-teman ya. Ini arus dan ini adalah medan magnetnya gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh sesuai ya, makanya kompasnya berarah begini karena medan magnet yang dihasilkan itu ke arah sini tuh teman-teman. Ngeliat ya teman-teman ya, dia ke arah sini ya. Jadi karena alignmentnya ke arah sini maka kita bisa lihat dia sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Dimana kalau kita pakai jempol untuk nunjukin arah dari arus dan jari untuk nunjukin arah dari medan magnet yang dihasilkan, maka dia akan kayak gini bentukannya. Jelas sampai sini teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ya, jangan silakan. Mic-nya mana? Itu kan kalau arusnya searah terus ya Pak. Kalau arusnya AC yang bolak-balik gimana Pak? Arusnya AC yang bolak-balik. Oke, good question. Jadi gimana kalau misalnya arusnya bolak-balik ya? Misalnya kadang dia ke atas, terus habis itu dia ke bawah gini ya. Terus habis itu dia ke atas lagi gitu ya. Bawah lagi, atas bawah ya kan. Ya maka tentunya medan magnetnya juga bakal berubah-berubah juga tuh ya. Jadi pas dia ke atas medan magnetnya ya sesuai dengan kaidah tangan kanan sehingga dia muternya begini ya. Nah tapi pas dia ke bawah berarti ya simply bakal berputar ke arah sebaliknya. Oke? Jadi medan magnetnya bakalan set gitu aja sampai puyeng gitu. Jelas ya? Ya. Mic-nya. Menanya tentang medan magnet, gimana tuh pertanyaannya? Itu Pak, pertanyaannya tentang medan magnet bumi Pak. Medan magnet bumi, Iya, kan katanya medan magnet itu dibuat dari arus listrik ya? Ya. Kalau medan magnet berarti itu dibuat dari arus listrik juga, itu berarti listriknya dari mana Pak? Oke, good question. Oke, nanti kita bakal bahas itu tentang dari mana medan magnet bumi berasal. Ini menarik, karena kalau misalkan kita bayangin apakah kita bisa membuat magnet di dalam bumi? Maksudnya kalau emang begitu siapa yang bikin gitu? Ini kan magnetnya gede banget gitu ya. Iya. Ya kan? Nah ini tapi ini berkaitan dengan yang barusan kita bahas nih teman-teman. Jadi apa namanya ketika kita punya apa namanya tadi ya arus listrik. Mungkin untuk sekarang teman-teman pahami ini dulu bahwa arus listrik itu menghasilkan medan magnet ya kan. Dimana arah dari medan magnet yang ditimbulkan itu bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, sedangkan besar dari si medan magnet atau kuat dari medan magnet yang timbul, ya kan, itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang disebutin sama Keanu tadi tuh, ya. Mana tadi? Ini dari tadi kita emang mau ngebahas yang ini aja nih, yang disebut sama B sama dengan mu 0 I dikali 2 PR gitu ya.
Jadi kalau kita punya kawat berarus listrik yang arusnya adalah I, ya kan? Kita bisa bayangin ini akan menghasilkan medan magnet kan ya di sekitarnya ya kan? Nah sekarang misalkan kita mau tinjau nih di titik ini misalnya, di titik P ya kan? Yang berjarak R dari si kawatnya ya. Nah di sini ada medan magnet nih, yang kuat medan magnetnya bisa kita hitung ya kan? Berapa kuat medan magnetnya? Nah ini ngitungnya. Mu 0I dibagi 2πr, di mana I itu adalah kuat arus, R adalah jarak dari arus ke kawat ke titik. Sedangkan mu 0 ini adalah disebut sebagai permeabilitas vakum. Oke. Jadi mirip kayak epsilon 0, tapi kalau epsilon itu istilahnya itu permitivitas, kalau ini permeabilitas. Permitivitas epsilon itu berkaitan dengan sifat kelistrikan, berkaitan dengan medan listrik. Makanya simbolnya E, elektrik ya kan, epsilon. Kalau mu ini dia berkaitan dengan sifat kemagnetan. Ya, makanya simbolnya mu itu merepresentasikan ya magnetism. Oke, jadi dia menggambarkan sifat kemagnetan suatu medium ya. Jadi ini nilainya ini tergantung sama medium nih. Kalau kita ngomongin medan listrik di udara sama di air, mungkin nilai mu-nya bisa jadi beda. Oke. Jelas sampai sini? Nah, tapi ini juga sebenarnya bukan hukum Biot-Savart yang general sih, karena ini adalah hukum Biot-Savart yang spesifik diturunkan untuk kasus kawat berarus ya. Kawat lurus kawatnya, lurusnya pun juga tak hingga ya. Sebenarnya bentuk aslinya ada bentuk integralnya, tapi biar lebih nggak terlalu menyakitkan, kita lihat yang ininya aja ya. Iya. Jadi nanti soalnya kayak kalau misalnya kawatnya beda bentuk, rumusnya beda lagi nanti teman-teman ya. Kayak misalnya kawatnya melingkar gitu ya kan. Nanti dia medan magnetnya juga bakal beda rumusnya, nggak bakal kayak gini ya kan. Tapi at least teman-teman bisa bayangin kalau misalkan kita punya kawat berarus yang arusnya ke arah sini, nah medan magnetnya bakal gimana tuh? Arahnya kemana? Nah betul, kita bisa aja pakai. Benar, kita tinggal pakai kayak tangan kanan, tinggal dibalik aja. Karena sekarang kawatnya kan yang ngelingker ya. Berarti arusnya sekarang yang ngelingker. Berarti kalau misalnya kita punya kawat berarus yang arahnya seperti ini, ini apa istilahnya? Clockwise ya, searah jarum jam. Maka teman-teman tinggal arahin jari yang tadinya diarahin buat ngelingker, itu ngarahinnya clockwise juga nih. Berarti kan gini ya, ke arah sini ya. Sehingga nanti medan magnetnya ke arah mana jadinya? Sana mana? Menjauhi pengamat atau masuk ke papan tulis itu tuh. Kebayang ya, masuk ke papan tulis ya. Arah medan magnetnya masuk ke papan tulis. Ya karena emang dalam konteks vektor itu kan arahnya 3 dimensi ya. Jadi nggak cuma atas bawah atau kiri kanan ya, tapi dia juga bisa. Kalau atas kan gini ya, bawah gini, kanan gini, kiri gini ya kan. Kalau depan gimana? Arah depan tuh gimana cara ngegambarin pakai vektor teman-teman? Pakai Z. Ada simbol O sama X, teman-teman ingat nggak? Dot sama cross. Nah, yang mana sih yang ngegambarin masuk, mana sih yang gambar? Yang depan yang mana, yang belakang yang mana? Yang cross masuk bidang. Yang dot yang keluar dari bidang. Ngerti nggak nih teman maksudnya? Masuk bidang, keluar bidang. Nggak apa-apa, jujur aja kalau masih bingung. Oke, jadi gini teman-teman. Bayangin teman-teman punya kayak anak panah gitu deh. Kebayang nggak anak panah teman-teman? Anak panah itu belakangnya biasanya kayak ada ekornya kan ya? Ya kan ya? Nah anak panah itu kan ada ekornya kan belakangnya kayak panahannya Mia gitu atau YSS ya kan gitu ya. Nah itu ada tuh ya kan ada anak panahnya ya kan. Nah jadi kalau teman-teman ngelihat anak panah ini melesat menjauhi kita, apa yang akan kita lihat? Kepalanya apa ekornya? Ekornya bentuknya apa? X. Jadi kalau kita lihat, kita bisa representasikan simbol X untuk menggambarkan arah yang menjauhi kita. Ya. Jadi tadi kan soalnya kita bilang ini tuh medan magnetnya tuh masuk ke dalam papan ya. Soalnya kan jempol kita masuk sini kan. Maka kita bisa representasikan dengan notasi X gitu ya. Jadi medan magnetnya masuk tuh artinya ke sono ya. Oke? Jelas ya? Ke papannya ya kan? Sedangkan kalau misalnya kawatnya kita balik misalnya kayak gini ya kan, berarti kemana tuh medan magnetnya? Medan magnetnya ke gini kan ya kan, ini lihat nih, ini kan tangan kanannya gini ya, ini gini kan. Nah berarti kan jempolnya ke arah mana tuh?
Ke sini kan, ke arah papan kan. Berarti yang akan kalian lihat tuh apanya? Ekornya apa kepalanya nih? Kepalanya. Berarti kan tajamnya ya. Berarti kalau tajam itu apa yang akan kita lihat? O-nya ya kan, jadi dia dotnya yang bakal kita lihat tuh ya. Jadi ntar ini kita bakal ngeliat kayak gini. Ini representasi dari arah keluar. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Ini kalau bentuknya itu toroide gimana, Pak? Kalau bentuknya toroide, Ya kan dia kan kawat yang kayak gitu terus kan. mik. Oh deh di sini. Oke siap. Gimana? Kan kalau toroide kan kawat lilitan tapi Lilit. lingkar gitu ya, Pak. Melingkar. Ya, nah itu arah magnetnya itu kemana, Pak? Arah dari apanya tuh? Arah Dari si medan magnetnya. Iya. Dari toroida. Iya, dari struktur toroide gitu. Oke, tergantung gimana arah listriknya sih. Mungkin teman-teman kebayang pernah dengar istilah toroida? Oh, toroida itu yang kayak ini ya, yang kayak kunciran gitu ya? Iya. Kunciran gitu. Iya. Ada solenoida, ada toroida tuh teman-teman. Ini udah lebih advance lah gitu. Kalau solenoida kan gini ya. Ya, Kalau toroida itu gimana tuh? melingkar, Pak. Melingkar lagi. Iya begitu. Ya. Kayak apa kayak ada kuncirannya jangan kayak apa? Toroida kan? Oke. Ya jadi kalau kayak gini tentu ini sih teman-teman mungkin bisa lihat dari ininya dulu kan arus listriknya itu kan kalau misalnya toroida nih. Misalkan solenoida dulu deh. Solenoida itu kan dia tersusun dari apa namanya? Lilitan kawat gini ya. Ini yang saya gambarin yang bagian depannya aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangin kalau kita punya arus listrik yang kita alirkan ke solenoida dengan arah seperti ini, maka dia bakalan ngalirnya begini kan ya. Nah, berarti nanti medan magnetnya bakal kemana nih? Kemana tuh? Ke atas apa ke bawah nih? Gitu. Bener ya? Dia kan nanti bakalan jadi gimana sih bentuknya? Ini harus dari sini nih. Set. Gini ya. Ya kan ini kan arahnya gini kan ya. Nah, jadi ini magnetnya ke bawah tuh ya kan. Gitu. Berarti artinya medan magnetnya tuh adanya di dalamnya nih ya kan? Ya. Jadi ini medan magnetnya bakal berarah ke sini nih teman-teman ya. Tentu kalau misalnya di luar-luarnya bakalan kayak gini nanti medan magnetnya nih teman-teman. Sehingga kalau kita gambarin di sekitarnya, ini dia kayak gini nih. Oke? Jelas nggak nih sampai sini nih? Gini ya gambarnya ya. Jelas ya buat solenoida dulu nih. Jelas ya. Jadi di dalamnya si solenoida itu ada medan magnet tuh ya kan? Oke? Dan di luarnya juga ada, tapi luarnya nanti arahnya sebaliknya karena ibaratnya ini dia jadi kayak seolah-olah dia jadi kayak magnet baru gitu. Yang mana ini adalah kutub utaranya, ini adalah kutub selatannya. Kebayang nggak? Nah sekarang ketika kita ngomongin solenoida ya kan, nah solenoida itu juga ada aliran listriknya nih di dalam si kuncirannya ini ya kan. Nah berarti karena si aliran solenoida itu listriknya di sini ya kan, nah berarti dia akan menghasilkan medan magnet yang begini nih, medan magnetnya looping jadinya gitu. Oke, jadi medan magnetnya kayak gini, medan magnetnya ada di dalam si solenoida dan dia nggak akan ngelooping gitu. Jadi di pusat solenoidanya medan magnetnya. Di utara selatannya gimana, Pak? Nah ini ya nggak ada utara selatannya jadi maksudnya gimana sih? Soalnya kalau misalnya ngomongin utara, yang namanya medan magnet kan emang selalu looping gini kan? Iya. Ya jadi dia kayak nggak jadi magnet, ya sama aja kayak, maksudnya utara selatan itu relatif gitu loh. Misalnya kita taruh kompas di sini, berarti kan utaranya yang sebelah sini ya. Ini selatannya sini gitu. Oke? Jelas ya sampai sini teman-teman ya? Jelas. Nah tapi ini kemudian, sampai sini ada pertanyaan nggak nih teman-teman nih? Udah ya, lanjut ya. Oke ya. Nah, abis itu tadi yang saya bilang ya, untuk kasus si medan magnet itu, rumus si hukum Biot-Savart ini sebenarnya lebih, kalau lebih general tuh bentuknya ada integralnya, tapi let's put it aside dulu. Kita lihat aja bahwa kalau untuk yang kawat lurus begini, kalau kawat yang melingkar dia beda lagi rumusnya ya. Tapi paling nggak untuk sekarang yang perlu teman-teman tahu adalah, tadi ya kesimpulannya adalah aliran arus listrik bisa menghasilkan medan magnet ya kan, yang arahnya itu bisa kita tentukan pakai kaidah tangan kanan ya kan, gitu ya. Nah sekarang masuk ke pertanyaan Niobi. Tadi ada yang ingat nggak pertanyaan Niobi apa? Medan magnet bumi ya kan ya. Nah jadi gini teman-teman tahu nggak sih bumi itu isinya apa? Isinya manusia.
Kalau di dalam bumi itu isinya apa sih? Padat apa cair ya dia ya? Dalamnya bumi ya? Cair sih. Bagian dalam cair ya karena ada lava, terus tapi mungkin di bagian inti bumi baru dia padat lagi ya. Jadi di bagian sini nih most of the bumi itu dia bagian ini mantel gitu ya kan, yang kayak berisi dari lava dan juga di sini ada material-material gitu teman-teman ya. Yang kemudian si material-material ini sebetulnya dia bisa aja memiliki muatan listrik teman-teman. Oke? Jadi material-material di dalam bumi itu bisa memiliki muatan listrik. Oke? Sampai situ dulu deh. Jelas ya? Nah sekarang bumi itu bisa terjadi siang malam gara-gara kenapa teman-teman? Rotasi ya. Jadi bumi itu berputar ya kan ya. Bumi berputar ya kan. Bukan berputar mengelilingi matahari tapi berputar di porosnya. Ini kita ngomongin rotasi bukan revolusi ya. Ada dua jenis putaran bumi yang namanya gerak memutar bumi. Tapi yang lagi kita omongin di sini adalah gerak bumi mengelilingi porosnya ini ya kan. Jadi buminya muter ya kan. Nah akibat perputaran bumi tentu teman-teman bisa bayangin ya material di dalam bumi yang mungkin punya muatan tadi itu dia bisa muter juga. Jadi di dalam bumi ini ada aliran listrik sebenarnya. Ngikutin rotasinya bumi ya. Jelas nggak teman-teman? Jadi ada arus listrik di sini nih. Oke, di dalam bumi ya. Sejajar sama ekuator gitu ya kan. Jadi dia tegak lurus sama si apa namanya si siapa tadi namanya? Si kutub utaranya apa? Utara selatannya ya. Oke. Mungkin aliran listriknya tuh kayak gini teman-teman. Ini dia kayak gini harusnya. Bisa dibayangin nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah sekarang berarti apa nih konsekuensinya kalau ada arus listrik? Ada medan magnet. Yang arahnya kemana nih kalau pakai keedah tangan kanan? Ke bawah ya. Medan magnetnya bakal ke arah sini nih. Ya kan? Jelas nggak sampai sini? Kalau kita extend, gimana nih medan magnetnya? Gini kan ya? Jelas ya teman-teman ya? Nah sehingga kalau kita taruh kompas di sini apa yang terjadi? Kompasnya bakal nunjuk ke arah sini, ke arah utara tuh ya. Gitu. Jelas? Ya jadi bumi itu terjadi, ada medan magnet bumi itu karena bumi itu memiliki memiliki material-material bermuatan di dalam bumi yang ikut berputar ketika buminya berputar. Putaran dari material bermuatan tersebut menyebabkan adanya aliran listrik di dalam bumi itu sendiri. Sehingga aliran listrik ini menyebabkan adanya medan magnet. Ya, yang mana arah medan magnetnya ini emang dari secara geometris ini dari utaranya bumi ke selatannya bumi ya. Tapi dalam konteks medan magnet kita akan bilang ini adalah medan ini kutub utaranya magnet gitu ya. Ini kutub selatannya magnet. Oke. Jadi kalau teman-teman lihat jadi secara geometris utara itu merupakan kutub selatan magnet bumi. Oke. Sedangkan posisi geometris kutub selatan itu adalah kutub utara magnet bumi. Jelas? Jelas. Oke. Udah ya, gitu ya teman-teman ya. Ini jadi bahas fenomena ini ya. Kayak kejauhan ini takutnya. Tapi ini enak, ini bagus sih, pertanyaan bagus. Dan ini lebih nanti ke ilmu bumi nanti ya, geoscience ya itu masuknya. Oke, tapi sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi dari satu hukum ini baru satu biji nih ya. Saya nyebutin ada 4 nih di sini dan ini pun juga masih minimal banget. Tapi dari satu itu aja kita bisa lihat banyak fenomena ya yang bisa dijelaskan ya. Sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Atau ada jelas semua? Ada lagi sih Pak mau tanya Pak. Tanya apa tuh? Boleh. Tentang itu lagi Pak, planet lagi Pak, tapi bedanya ke Mars Pak. Kenapa Mars gak ada elektromagnetnya lagi Pak? Itu. Oke, itu menarik buat dibahas, tapi mungkin kita put aside dulu ya. Iya. Itu tapi mungkin bagus buat curiosity-nya Niobi dan mungkin bisa coba untuk dicari tahu deh. Misalnya mungkin kenapa medan magnet di Mars nggak sekuat medan magnet di bumi gitu kali ya. Gitu ya kan. Dan seterusnya. Oke, sip itu nanti bisa dicari tahu ya. Nah, cuma sekarang balik lagi ke topik. Mata kuliah apa ini? Fisika industri. Jadi yang diharapkan kita menerapkan prinsip fisika di industri. Nah sekarang satu fenomena dulu deh. Fenomena Biot Savart ini kira-kira bisa kita terapkan buat apa ya teman-teman? Bikin motor. Motor? Motor listrik. Kayak gimana tuh motor listrik maksudnya? Coba jangan. Waduh, sabar jangan dibanting-banting bukunya. Minta tolong lah, jangan. Maaf ya. Gimana tuh jangan? Motor listrik boleh dijelasin? Jadi kan dalam motor listrik itu ada kumparan tembaga ya. Dalam motor listrik ada kumparan tembaga, oke. Nah,
ketika ada kumparan tembaga dan juga ada magnetnya ya. Nah, ketika si kumparan tembaganya itu dialiri listrik, dia bakal mempengaruhi magnet yang di dalamnya itu, sehingga magnet yang di dalamnya itu bergerak gitu, Pak. Dan menghasilkan gerakan rotasi gitu ya, gerakannya. Oke, iya. Ada lagi? Udah itu? Sip. Ya, oke, boleh kita kasih aplaus ya buat Janggan. Ya, jadi intinya yang tadi Janggan bilang, salah satu aplikasi dari hukum Biot-Savart adalah kita bisa menghasilkan magnet dari listrik ya. Karena listrik itu adalah salah satu energi yang paling mudah dikonversi gitu, dan bisa juga kita buat ya kan, dengan membuat beda potensial segala macam, kita bisa bikin arus listrik kan ya. Sedangkan kalau bikin magnet langsung mungkin agak susah tuh. Karena kan mungkin kalau teman-teman ingat istilah cara untuk menimbulkan kemagnetan itu ada cara menggosok, ada yang apa. Nah, tapi ada satu cara yang paling yang paling efisien untuk membuat besi jadi magnet itu adalah dikasih arus listrik teman-teman ya. Tapi arus listriknya bukan di besinya ya, kayak misalnya ini kita pakai paku kan ya. Terus habis itu kita lilitin nih kawat ya kan ya. Nah, itu nanti kalau kita alirin arus listrik, nanti di dalamnya si kawat ini kan ada medan magnet ya. Nah, medan magnet ini bakal bikin si pakunya jadi mengalami alignment tuh si elemen magnet di dalamnya, sehingga pakunya ini yang tadinya non magnet jadi memiliki sifat magnet, sehingga kalau kita taruh besi-besi lain di sekitarnya, besi-besi lainnya ini bakal nemplok nih teman-teman. Cuk gitu ya. Jelas sampai sini nih teman-teman? Ya. Nah, maka jadi dari sini kita lihat bahwa adanya sifat hukum Biot-Savart ini memungkinkan kita untuk menghasilkan sifat magnet pada benda besi yang tadinya nggak punya kemagnetan, oke? Gitu ya. Nah, maka jadi mungkin sebelum ke motor listrik yang mungkin sebenarnya dinamikanya lebih complicated, yang paling sederhana mungkin ini teman-teman, kayak pengangkat besi tua gitu, tau nggak sih? Yang biasa buat ngangkut-ngangkut mobil gitu kan? Ketimbang dipakai capit, ntar mobilnya malah jadi hancur kan? Jadi dia bisa pakai di ini tuh teman-teman, ditempel gitu ya kan. Nah, jadi kan ketika dia mau tempel, dia pengen bikin besinya punya sifat magnet kan ya. Gimana caranya? Ya alirin listrik biar dia jadi magnet. Pas dia udah jadi magnet, dia bisa ngangkat si mobilnya ya kan. Nah, terus pas mau ngelepas gimana caranya? Dimatiin listriknya. Dia udah jadi nggak jadi magnet lagi, ya udah kelepas mobilnya ya kan. Jadi itu mungkin salah satu industrinya ya, industri mekatronik mungkin itu masuknya ya. Jadi kita mengubah elektronik jadi mekanik, oke? Gitu. Nah, sedangkan kalau yang disebutin sama Janggan tadi itu adalah di dinamo motor ya. Dinamo motor itu kayak gimana sih bentuknya? Kayaknya dia ada kumparan solenoidanya gitu ya kayaknya. Iya. Saya nggak ngerti secara detailnya ya, tapi saya kebayang sih. Jadi biasanya tuh si dinamo motor itu tersusun dari 2 sistem silinder gitu ya nggak sih teman-teman? Jadi ada silinder pertama yang isinya magnet doang ya kan. Jadi magnetnya itu kalau nggak salah jadi kayak gini deh. Nah, ini adalah magnet yang terkonek sama si akselnya, sama si apa sih aksel istilahnya? Penggeraknya, bukan penggerak, justru itu yang akan digerakkan. Statornya, rotor. Ini namanya rotor. Rotor itu artinya adalah yang bakal bergerak ya kan. Nah, terus di bagian luarannya ini ada stator ini nih teman-teman. Di mana statornya ini adalah yang akan kita alirin listrik gitu. Jadi aliran listrik di stator ini memungkinkan menghasilkan medan magnet yang bisa narik si rotornya ini. Nah, ini tentu ada ininya sih, ada ada alignmentnya segala macam. Saya nggak ngerti gimana caranya, tapi intinya ada mekanisme yang bisa bikin medan magnet yang dihasilkan oleh stator itu menarik magnet yang ketempelan di rotor. Sehingga karena ketarik itu nanti rotornya jadi bisa muter gitu, dan akhirnya menghasilkan gerakan kayak yang kita lihat di kipas angin misalnya, atau di motor listrik, atau di kendaraan listrik ya kan. Jelas ya sampai sini? Oke, itu adalah mengubah dari listrik jadi mekanik jadinya ya. Nah, sebaliknya kita juga bisa menerapkan prinsip kalau yang satu lagi nih, yang kalau generator nih masuk ke hukum yang kedua nih teman-teman, yaitu hukum Faraday. Kalau hukum Faraday ngomongin apa tuh teman-teman? Apa? Boleh? Perubahan flux listrik. Oke, coba kita mungkin ngomong dari persamaan dulu. Ingat nggak adit persamaannya apa? GGL sama dengan
minus N. dari perubahan flux magnet per perubahan. Oke, good. Benar. Terus, apa yang dijelaskan dari rumus ini? Jadi kan kalau dari rumus itu kelihatan tuh GGL induksinya sama dengan N itu jumlah lilitan kawatnya dan perubahan flux magnetnya. Jadi kalau yang saya tangkap dari sini tuh dijelasin kenapa disebut GGL induksi gitu. Karena GGL induksi itu terjadi ketika adanya perubahan flux listrik. Jadi flux magnet sorry. Jadi medan-medan magnet yang menembus suatu konduktor ya. Permukaan. Ya, permukaan konduktor. Jadi kan dia berubah terus karena banyak apa ya? Banyak garis-garis medan banyak garis-garis medan magnet. Ya itu yang disebutnya flux. Flux magnet. Oke, sip. Ya. Ya, makasih ya Adit ya penjelasannya. Itu benar banget. Teman-teman tapi ngerti nggak tadi tuh yang dijelasin sama Adit? Ntar ya namanya kita coret di belakang aja ya. Ini kayak banyak nih, enak nih diskusinya ya. Jadi tadi yang dijelasin sama Adit, teman-teman nangkap nggak? Jadi Adit bilang bahwa hukum Faraday ini ngomongin soal listrik atau GGL induksi. Ini namanya GGL induksi. GGL induksi itu intinya adalah ya kita punya tegangan listrik. Oke? Nah, tegangan listrik katanya hukum Faraday yang dijelasin sama Adit tadi, itu akan muncul ketika ada ini nih, delta flux per delta T. Apa itu delta flux per delta T? Delta dalam konteks ini artinya perubahan. Perubahan apa perbedaan? Perubahan ya, karena ini konteksnya waktu ya kan, temporer. Jadi adanya perubahan flux terhadap waktu. Flux apa nih? Nah, kita punya ada dua macam flux tuh ya. Yang mungkin kemarin belajar di sebelum potensial listrik, ada tuh hukum Gauss ya. Nah, itu flux tuh, tapi itu flux listrik. Tapi prinsipnya sama, flux magnet sama flux listrik, di mana flux listrik itu kan kita definisikan sebagai banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan ya. Bisa permukaan Gauss atau permukaan non Gauss juga bisa ya. Artinya kayak kita misalnya punya persegi gitu, terus kita punya medan listrik, ya udah tinggal kita kaliin aja tuh luas persegi dikali sama medan listriknya, ya kan? Nah, cuma di sini yang lagi diomongin adalah medan magnet. Jadi flux medan magnet itu ya artinya sama, cuma bedanya sekarang kita pakai medan magnet yang menembus suatu permukaan tertentu gitu ya. Jadi flux magnet itu adalah B.A gitu ya kan ya. Gitu teman-teman ya. B.A atau BA cos theta kalau mau dinyatakan pakai hubungan sudut ya. Gitu. Ya kan? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Nah, jadi gimana sih mekanismenya? Contohnya mungkin kayak gini teman-teman. Jadi misalkan nih di sini kita punya luasan permukaan nih ya kan? A ya kan? Nah, maka kalau misalkan kita punya magnet kayak gini ya kan? Magnet ini kan menghasilkan medan magnet ya. Misalnya ini utaranya, ini selatannya, maka nanti akan ada medan magnet yang berarah ke sini ya kan? Nah, ketika medan magnetnya ini menembus si permukaan ini, maka kita bisa bilang di permukaan ini bakal ada flux magnet nih. Flux magnet nih, di sini ada flux magnetnya yang bisa kita hitung dari tadi B.A ya kan. Ada flux ya. Tapi ada perubahan flux nggak? Ada. Kalau nggak digerakin tetap. Kalau nggak digerakin tetap ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya emang ini statis aja kayak gini, dia nggak bakal ada perubahan flux. Karena ya kan B-nya segitu-segitu aja. A-nya segitu-segitu aja. Berarti kalau B-nya segitu, A-nya segitu ya fluxnya juga segitu-segitu aja. Jadi gimana cara ngerubah flux magnet? Bisa kita gerakin. Misalnya ini kita jauhin, terus kita deketin ya. Dengan gerakin jauh, dekat kayak gini, kita bisa menghasilkan perubahan flux magnet. Dan adanya perubahan flux magnet itu nantinya akan menghasilkan GGL induksi. Gitu. Ada praktikumnya kok teman-teman. Pernah lihat nggak sih praktikumnya? Di pet ada di pet. Nah, jangan paham betul nih, saya mau buka FET nih. Betul. Pernah nih jangan mainan ginian nih. Oh, bukan yang ini harusnya. Bentar, yang mana ya? Yang saya pernah main. Yang ini nih, yang ini. Nah, ini dia, yang ini. Visit. Pernah lihat mainan kayak gini? Main. Di sini kita punya magnet batang. Yang mana magnet batang itu bisa menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya gimana? Kayak gini, ya kan? Nah, terus habis itu di sini kita punya kawat nih, yang mana kawatnya ini memiliki permukaan tertentu ya. Permukaannya ini adalah permukaan yang bakal ditembus sama si medan magnet kalau misalkan kita taruh kawatnya di sini, ya. Jadi kalau kita setup seperti ini, maka kita bakal bisa bilang bahwa di sini ada flux magnet nih.
Karena ada medan magnet dari si magnet batang yang menembus permukaan kawat, ya kan? Nah, tapi flux magnetnya di sini berubah nggak nih? Enggak, ya kan? Makanya jadi karena dia nggak berubah, ya kita nggak melihat apa-apa di sini, ya kan? Emang apa yang terjadi kalau kita ubah? Tadi cara ngerubahnya gimana? Gerakin. Kita coba gerakin ya. Wow. Lihat nggak tuh apa yang terjadi sama lampunya tuh, teman? Kedap-kedip. Lampu yang ini juga. Enggak sejauh itu ya koneksinya. Iya. Kenapa tuh lampunya bisa kedap-kedip tadi? Karena ada listrik, ya, ada GGL induksi yang muncul akibat perubahan flux magnet ini, teman-teman. Oke? Nah, ini kita bisa taruh voltmeter juga misalnya di sini nih. Jadi kalau kayak gini tuh berarti voltage-nya masih 0 karena perubahan flux magnetnya 0 kan ya. Tapi pas kita majuin set, muncul. Tapi pas dia didiemin, diam lagi, ya kan? Pas ditarik keluar, muncul. Tapi pas udah di luar, diam lagi gitu ya. Jadi dia muncul cuma selama perubahan terjadi doang gitu ya. Makanya persamaannya tadi oleh hukum Faraday dijelaskan dengan GGL sama dengan N delta flux per delta T. Jadi kaitannya harus ada deltanya itu. Jelas sampai sini? Seru ya teman-teman ya? Daya nafas lo, udah paham nih sampai sini? Jadi kesimpulannya dari sini kita udah ngeliat gimana hubungan antara elektromagnetisme terjadi ya. Gimana magnet menghasilkan listrik dan gimana listrik menghasilkan kebalik. Gimana listrik menghasilkan magnet di Biot-Savart tadi dan gimana magnet menghasilkan listrik di Faraday ini ya kan. Magnet menghasilkan listrik, nyantuy. Kebalik. Listrik menghasilkan magnet, gampang ya, tinggal alirin listrik, jadilah magnet ya kan. Nah, tapi buat magnet menghasilkan listrik ternyata tidak semudah itu, Ferguson ya. Magnetnya nggak bisa diem aja buat menghasilkan listrik. Magnetnya harus gimana? Harus berubah-ubah ya. Apanya yang berubah-ubah? Fluxnya, teman-teman ya. Supaya dia bisa menghasilkan listrik ya, teman-teman. Dan ini yang kemudian digunakan pada penerapannya gimana, teman-teman? Di industri dipakai di mana nih? Generator. Di generator, teman-teman. Tapi di generator kan dia biasanya ada kaitannya sama gerakan rotasi ya. Gimana tuh? Kan padahal di sini nggak ada gerakan rotasi, ada gerakan maju mundur ya. Gimana tuh? Mik, jangan. Sabar, bentar. Waduh. Gimana nih? Mungkin boleh balik ke PPT tadi, Pak. Balik ke PPT. Gak ada PPT di sini. Nah, itu rotor stator. Oh, yang ini. Kan itu kalau misalnya kita masuk aja ke PLTA deh. PLTA kan kita punya generator di bawah. Generator itu kan langsung berhubungan langsung dengan rotor. Jadi ketika generator itu berputar, maka rotor berputar. Nah, tapi di dalam rotor, itu di luarnya ada stator. Stator itu mengandung yang namanya magnet. Nah, ketika generator tersebut berputar, otomatis rotor itu berputar. Jadi di dalamnya tadinya fluxnya cuma ke arah sono doang, terus bakal berubah ketika generatornya berubah. Makanya Ketika nanti bakal rotornya. ada listrik di situ, Pak. Nice, oke. Kebayang nggak teman-teman yang dijelasin sama Devin tadi tuh? Biar lebih kebayang kita coba gambar ya teman-teman ya. Mungkin secara sederhana, sebenarnya mungkin prinsip rotor sama stator di generator bisa jadi lebih complicated. Tapi bentuk yang paling sederhananya mungkin kita bisa bayangin kayak gini teman-teman. Misalkan di sini kita punya stator yang berupa magnet. Dua magnet, utara sama selatan yang tentunya akan menghasilkan medan magnet kan ya. Kemana medan magnetnya? Ke kanan apa ke kiri? Dari kiri ke kanan dong ya. Ini medan magnetnya ya kan. Nah sekarang stator ini bisa kita desain kayak gini teman-teman. Kayak gini. Stator siapa namanya? Rotornya. Rotor itu artinya yang bagian yang berotasi ya, yang bergerak ya. Nah rotornya ini kita bisa susun dari kumparan gini teman-teman ya, yang kemudian dia bisa kita rotasikan. Ya jadi ini yang biasanya nanti akan terhubung sama turbinnya itu ya, yang ditendang ya kan. Nah nanti ketika dia muter, apa yang terjadi? Dia akan mengalami perubahan flux magnet nih. Kenapa bisa berubah? Karena teman bisa lihat ya, pas dia rebahan kayak gini, flux magnetnya berapa? 0, karena pas dia rebahan gini nggak ada flux magnetnya ya kan. Tapi pas dia muter, flux magnetnya bakal nembus, bakal maksimum ya kan. Pas dia begini, 0 lagi. Pas dia begini, maksimum lagi. Lebih ke minimum mungkin ya, karena maksudnya arahnya akan berkebalikan ya. Jadi artinya nanti teman-teman bakal bisa lihat setiap putaran yang dihasilkan oleh rotor akan menghasilkan perubahan flux magnet yang bisa menyebabkan adanya listrik. Betul ya. Jadi di sini nanti bakal muncul arus listrik nih jadinya nih.
Jadi adanya gerak rotasi dari si rotor ini akan menimbulkan arus listrik ya kan. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Nah, tapi arus listriknya gimana nih teman-teman? Teman-teman tentu bisa lihat ya ketika dia pakai sistem dinamika stator rotor ini, itu tuh kan ada perbedaan arah ya. Ada kalanya di mana dia arahnya flux magnetnya nambah. Ada juga case di mana flux magnetnya ngurang, nambah lagi, ngurang lagi. Sehingga artinya flux magnetnya itu akan berubah-ubah arahnya. Perubahan dari flux magnetnya arahnya berubah. Karena perubahan flux magnetnya kadang meningkat, kadang juga menurun. Sehingga GGL-nya pun juga kadang naik, kadang turun, yang artinya dia bisa memiliki polaritas gitu. Dia kadang positif, kadang negatif ya. Jadi sederhananya mirip kayak inilah. Ada momen di mana dia voltage-nya ke kiri, tuh lihat ya. Ada juga momen di mana voltage-nya ke kanan. Jadi voltage yang akan dihasilkan akan bersifat kiri kanan, atau dalam bahasa keren yang disebut alternating. Alternating itu artinya bolak-balik. Sehingga arus yang akan dihasilkan juga bolak-balik. Sehingga muncullah arus AC, alternating current. Arus bolak-balik gitu. Makanya jadi yang biasanya kita terima di di dalam di rel listrik rumahan gitu. Itu tuh dia biasanya sifatnya listriknya listrik AC tuh. Karena memang dia nerima dari biasanya dari gardu listrik nerima dari pembangkit. Nah, pembangkitnya itu biasanya ya generatingnya AC bukan DC. Gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Oke. Nah, itu ya implementasi dari sifat hukum Faraday itu tadi ya. Baru bahas 2 hukum yang dari tadi dia belum maju-maju nih slide-nya. Ya Allah. Gitulah tadi teman-teman ya, jelas ya? Nggak apa, yang penting teman-teman ngerti ya, maksudnya insights-nya ya, bahwa beberapa hukum yang cukup prinsipil yang bisa dipakai dalam banyak industri itu adalah ini, ada hukum Biot-Savart, ada hukum Faraday ya kan? Ada lagi nggak yang mau tanya soal hukum Biot-Savart atau Faraday? Ini sebentar nanya. Ya, silakan, Adit. Saya mau nanya itu, tapi saya juga kurang tahu ya. Itu kenapa di rumusnya tuh bisa minus dia, Pak? Bisa ada negatif ya hasilnya. Oke, good question. Jadi di sini ada pertanyaan dari siapa? Adit. Adit bertanya tentang tanda negatif. Apa hukumnya tanda negatif ini? Adit begitu? Nanya kenapa negatif? Kenapa dia bisa negatif? Apa yang dijelaskan oleh si tanda negatif ini, gitu ya? Nah, ini tanda negatif ini berkaitan dengan dengan hukum Lenz, induksi Lenz. Pernah dengar nggak teman-teman induksi Lenz atau hukum Lenz? Nggak pernah? Jadi kita harus tahu apa itu induksi Lenz. Oke. Jadi ini nanti teman-teman akan belajar lebih detail tentang ini di di FISDAS 2. FISDAS dasar, fisika dasar-dasar nanti. Arus induksinya menentang perubahan flux magnetik. Ya, jadi hukum Lenz bilang bahwa arah dari arus induksi itu akan menentang perubahan flux magnetik yang menyebabkannya. Dari hukumnya bilang gitu, itu. ya kan? Jadi delta. Misalnya gini nih teman-teman. Misalkan kita punya kumparan, oke? Yang kemudian kita aliri arus listrik, ya. Aliri arus listrik. Listriknya arahnya kemana? Ke sini ya, misalnya ya. Nah, maka kalau listriknya begini, ini kumparannya saya gambar di ini ya, ditaruh di bidang horizontal gitu. Kebayang ya? Nah, jadi kalau si kumparan ini kita taruh di bidang horizontal kayak gini, dialiri arus listrik seperti ini, maka kemana medan magnetnya? Ke bawah, betul ya, ke bawah. Good. Jadi medan magnetnya itu akan ke arah bawah, ya kan? Jelas ya, sampai sini ya? Jadi perhatiin yang ini adalah arus listrik menghasilkan medan magnet yang arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita balik teman-teman. Misalnya bayangkan sekarang di sini kita punya Sekarang kita punya kumparannya aja ya kan? Yang kemudian kita kasih mana kumparannya aja? Saya bilang kumparannya aja. Nah, ini deh. Yang kita kasih magnet. Yang kita arahkan kutub utaranya ke bawah. Maka akan ada medan magnet, betul? Arahnya kemana medan magnetnya? Bawah, ya kan? Nah, bakal ada listrik nggak di sini? Kalau gerak, betul. Good question. Good statement ya. Jadi, dia bakal muncul listrik kalau dia gerak. Nah, sekarang kita gerakin ya. Misalnya kita gerakin si medan magnetnya ke bawah, gitu ya kan. Bakal ada listrik nggak? Ada. Kemana arahnya?
Kemana? Kayak gini? Kayak gini? Nah ini dia teman-teman. Ini hukum Gauss terjadi di sini. Jadi hukum Gauss. Hukum siapa? Hukum Gauss. Ternyata yang terjadi adalah ketika magnetnya kita gerakin ke bawah, arus listrik yang timbul ternyata bakalan begini. Malahan. Malah balik. Malah kebalik arusnya. Malah kebalik arusnya. Betul. Ya. Kenapa tuh kok jadi kebalik? Apa penyebabnya ya? Jadi mungkin sebenarnya pertama dulu deh fenomenanya inilah yang bikin di rumusnya ini jadinya ada tanda negatif tadi ya. Jadi artinya ketika di sini ada tanda negatif, ya ini sebenarnya menggambarkan si induksi lens tadi di mana arah induksi yang muncul, arah induksi itu maksudnya ya, induksi listriknya ya. Induksi yang muncul itu akan menentang perubahan flux magnetiknya. Jadi kalau misalnya perubahan flux magnetiknya itu biasanya berkaitan dengan suatu arah yang biru, nah ternyata induksi yang muncul itu adalah yang merah, yang menentang. Jelas nggak sampai sini? Nah tapi pertanyaannya adalah kenapa alam terjadi seperti ini? Kok jadi kayak ngelawan gitu? Kenapa harus ngelawan gitu kan pertanyaan berikutnya ya? Tapi sebelum ke kenapa harus ngelawannya, tapi statement tadi jelas ya. Sebenarnya pertanyaan Adit lebih ke negatifnya itu apa kan ya? Jadi jawabannya adalah negatifnya itu adalah karena arah yang muncul itu ngelawan. Jadi berlawanan dengan arah yang menyebabkannya. Nah pertanyaan berikutnya lanjut adalah kenapa harus ngelawan? Oke. Nah jadi gini teman, bayangkan misalnya, bayangkan kalau misalnya arus yang muncul itu nggak ngelawan, maka ketika arus muncul seperti ini, arus ini akan menghasilkan medan magnet lagi. Yang arahnya kemana? Ke bawah lagi, ya kan? Nah berarti ada medan magnet baru yang ke bawah ya kan, yang menghasilkan listrik lagi kan ya. Yang arahnya kemana? Ke sini lagi ya kan? Nah terus listriknya berarti menghasilkan medan magnet lagi yang arahnya ke bawah lagi ya kan. Jadi dia akan menghasilkan amplifikasi yang nggak make sense gitu. Jadi ini akan menyalahi konservasi energi jadinya. Oke? Karena perubahan yang terjadi itu tuh direspons oleh arah yang sama gitu sehingga perubahan ini akan menyebabkan munculnya induksi elektromagnetik terus sampai jadi amplifikasi yang tak hingga. Jelas nggak? Sedangkan kita tahu alam nggak bekerja seperti itu. Di alam ada yang namanya konservasi energi. Dan juga ada hukum aksi reaksi juga sebetulnya. Di mana di dalam aksi reaksi kita tahu bahwa ketika kita kerjakan suatu aksi, maka akan ada reaksi yang muncul berlawanan arah. Nah, kita lihat ini sebenarnya fenomena aksi reaksi juga teman-teman. Di mana perubahan flux itu adalah aksinya. Sedangkan munculnya listrik itu adalah reaksinya. Oke? Jadi reaksinya ini dia memang secara natural akan berlawanan. Kenapa? Karena dengan berlawanan nanti dia akan cancelling out perubahan yang terjadi jadinya. Jadi kan kalau misalnya sekarang berlawanan nih teman-teman ya. Tadi ya, jadi ini apa namanya arah perubahan medan magnetnya kan ke bawah juga nih ya kan. Ini delta B-nya ya kan, menghasilkan delta flux yang ke sini ya kan. Nah, maka ketika arus listriknya ke arah sini ya kan. Nah, arus listrik yang seperti ini itu akan menghasilkan medan magnet yang ngelawan ya kan. Ya, jadi artinya dia nanti akan, ya tadi emang fenomena aksi reaksi nih. Adanya delta B yang ke bawah menghasilkan delta B yang ke atas. Gitu, secara aksi reaksi itu make sense, secara hukum konservasi energi juga memenuhi gitu ya. Nah, jadi emang ini adalah konsekuensi natural. Ya, bahwa perubahan yang muncul itu akan melawan, reaksi yang muncul akan melawan aksi yang diberikan. Jelas ya sampai sini? Oke, sip. Lanjut ya. Masih berapa menit lagi nih? Masih ada 15 menit lagi. Kita sampai 11.40 benar? Oke. Udah ya, kita lanjut ya. Ini tadi kita udah bahas hukum Biot-Savart kayak gini ya. Makanya jadi kalau kita taruh serbuk besi dia bakal jadi kayak gini. Ini ada medan magnetnya. Nah ini tadi hukum Biot-Savart yang tadi saya bilang. Kalau kita ke bentuk umumnya, maka bentuknya seperti ini. Hukum Biot-Savart sebenarnya. Nggak sesimpel μ0/2πr ya. Nah, tapi dengan menggunakan integrasi, nanti kita bisa turunkan bahwa pada kasus yang kawat lurus tadi, rumusnya bisa disederhanakan jadi seperti ini. Jelas? Ya. Nah, tapi rumusnya nggak selalu begini. Maksudnya kayak tadi ya, kita lihat ya. Karena nanti ini akan tergantung pada bentuk jadinya. Jadi kalau misalnya kawatnya melingkar, atau mungkin setengah lingkar, kayak gini ya kan, kayak bentuk busur. Nah, itu nanti dia akan jadi kayak gini rumusnya, beda-beda lah gitu. Oke? Jelas sampai sini? Nah, ini ada aplikasi nih, teman-teman pernah lihat alat ini nih? Nama judulnya sih MEG ya.
MEG itu apa ya? Kayaknya magnetic electric graphy apa gitu. Magnetic encephalo enpacello. Graph, kayak G-nya graph gitu. E-nya tuh saya lupa. Kalau nggak salah itu kata Latin untuk otak. Encephalo apa ya? Ada EEG, ada MEG gitu ya kan? Ada yang tahu nggak? Encephalo apa sih? Bahasa Latinnya kepala tuh apa sih? Latin. Encephalo. Atau yaudah langsung aja cari aja di sini nih MEG kepanjangannya apa ya kan? Bukan MEG. MEG magnetic bla 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 graph. Kepanjangannya apa? Dalam konteks fisika atau neuroscience, MEG adalah singkatan dari magnetoencephalography, ya. Bukan makan gizi gratis. MBG ya beda lagi. Magnetoencephalography. Kelihatan nggak sih tulisan ini? Ya jadi artinya adalah apa namanya ini dia bisa dipakai untuk memetakan kondisi otak ya dengan menggunakan medan magnet. Bedanya sama apa tuh? MRI. Kalau MRI itu magnetic resonance apa sih? Iya. Kita tanya ya, bedanya sama MRI apa ya? Katanya bedanya sama ini dosen apa sih nanya sama ChatGPT? Iya, katanya bedanya sama antara MEG sama MRI ini cukup fundamental ya. Jadi kalau MEG itu yang diukur tuh medan magnet kecil dari aktivitas listrik si neuronnya ya. Jadi ini dia tuh kan neuron itu otak ya. Itu tuh syaraf itu dia bekerja dengan mengalirkan sinyal-sinyal listrik yang tentunya menghasilkan medan magnet ya. Nah jadi aktivitas syaraf itu bisa dibaca dari bagaimana medan magnet di kepalanya itu ya kan. Makanya jadi kita bisa ukur medan magnet kecil dari aktivitas listrik neuron ya kan. Gitu ya. Nah terus berarti ini lebih pakai ini sih prinsip Faraday berarti ya. Karena kan ketika ada perubahan medan magnet akan ada flux magnet tuh ya kan. Nah ini bisa direspon sama induksi listrik ya. Jadi si sensornya itu berupa induksi listrik tuh berarti nanti. Gitu ya. Nah, ini analoginya kita bisa ngeliat otak lagi mikir apa sekarang. Nah, sekarang kalau MRI itu kepanjangannya adalah magnetic resonance imaging ya. Jadi yang dibahas di sini adalah dia itu mengukur interaksi spin proton dalam medan magnet kuat. Nah, lo apaan tuh? Oh, iya, gitu. Jadi proton itu kan punya spin gitu kan. Jadi nanti spinnya itu yang bisa diukur nih ya. Jadi dia tuh lebih ke ngukur ininya sih. Kayaknya tuh lebih ke ngukur sama sih aktivitasnya juga ya, tapi dia lebih ke struktur nanti yang dilihat tuh, struktur otaknya. Bentuk otaknya ya secara makanya dia imaging ya kan. Jadi dia dapetin gambaran gitu ya kan. Ya ini kalau misalnya kita bahas fisika kayak gini nih, ini fisika tuh ibaratnya udah kayak ilmu gaib nggak sih? Dia bisa melihat yang tidak terlihat jadinya. Dengan menggunakan gelombang elektromagnetik nih ya kan. Ya jelas ya sampai sini ya. Jadi dari sini bedanya ini teman-teman ya. Jadi MEG itu dia langsung ke aktivitas neuronnya. Sedangkan kalau MRI ini dia nggak langsung ya. Dia lihatnya dari aliran darah. Oke. Yang ngalir di otaknya. Udah jelas sampai sini? Udah kejawab ya? Thank you ChatGPT. Kaget sih. Ada lagi yang mau tanya? Ya, Devin. Saya masih berkaitan dengan Tolong dengerin. Ini mic-nya di mana ya? Ya, silakan, Devin. Gini Pak, berarti kan misalnya kita menggunakan MEG, berarti kan dia itu menganalisis pergerakan dari neuron kita. Berarti emang dari awalnya itu sudah ada gambaran kalau neuron yang normal tuh gimana gitu Pak. Nah, berarti setelah kita pakai itu, ketika ada anomali yang bekerja di neuron kita, berarti itu menandakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, berarti gitu Pak? Bisa jadi. Berarti kalau misalkan kita aplikasikan ke dalam ini jam tangan. Iya. Heeh. Aduh kata-kata gimana ya? Gimana? Sebentar Pak. Enak. Gimana? Di jam? Kalau kita kan namanya juga aktivitas. Maksudnya si MEG-nya ditaruh di jam tangan. Iya, jadi aplikasinya jadi sensor jam. Betul. Oke, terus dengan di jamnya itu sudah ada data bahwa pergerakan normal dari neuron apa sih? Neuron itu yang kayak gini loh. Jadi ketika ada namanya anomali bergerak di
neuron tersebut, maka akan menandakan bahwa diri kita tidak teratur. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini sebagai alat pengembangan baru, apakah bisa, Pak? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Teman-teman ngerti nggak pertanyaannya tadi? Muter-muter sih, cuma... Saya coba lurusin ya. Iya, Pak. Jadi kan tadi kita punya device yang namanya MEG. MEG tadi gunanya untuk apa? Ngukur aktivitas neuron, ya kan? Gimana apa yang diukur? Yang diukur adalah medan magnet yang dihasilkan oleh si neuronnya, ya kan? Oke, jelas ya. Nah sekarang, Devi nanya, kalau misalnya alat ukurnya kita pindahin ke jam, jadi harapannya jam ini bisa mengukur aktivitas otak, apakah itu bisa kita implement sebagai teknologi baru, ya kan? Nah, maksudnya kalau misalnya pertanyaan jawabannya bisa atau enggak, ya tentu sebenarnya sih bisa-bisa aja, karena nggak ada yang ngelarang juga kan untuk kamu melakukan itu ya. Tapi mungkin kita harus pikirin challenge-nya. Challenge-nya apa nih kira-kira? Yang pertama, aktivitas neuron itu dia menghasilkan sinyal listrik yang relatif kecil, sehingga medan magnetnya pun juga relatif kecil. Sehingga untuk menggambarkan perubahan aktivitas aktivitas neuron dari perubahan medan magnet itu mungkin butuh sensor yang sangat sensitif. Biasanya sensornya harus segede gaban, makanya ini ditaruh nih, lihat deh segede apa tuh. Ya kan ya? Jadi mungkin ketimbang kita taruh di jam, mungkin taruhnya di helm aja. Lebih pasti dari. Atau mungkin ditambahin gitu ya kan. Atau palingnya bando ya kan, kalau misalnya mau lebih stylish gitu kan. Lebih dekat sama kacamata lah gitu ya. Lebih dekat sama kepala. Karena kalau di jam doang, sensornya ditaruh di jam, agak jauh tuh buat nyampe-nya ya kan. Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Jadi mungkin biasanya yang diterapin di jam itu, biasanya di jam itu kan biasanya ada sensor juga ya. Sensor yang ada di sini ini yang biasa warna hijau-hijau, nyala nggak sih? Gitu lah pokoknya ada ya jamnya. Nah nanti di jam ini tuh sebenarnya dia lebih sering bisanya ngebaca ini si blood flow nih. Jadi aliran darah itu bisa dibaca oleh si sensor yang ada di jam karena ya yang langsung lewat di bawahnya kan ya. Dan kita tahu juga aliran darah itu dia punya muatan listrik juga sebenarnya. Meskipun kecil ya, tapi maksudnya karena dia posisinya dekat jadi bisa diukur gitu ya kan. Sehingga kita bisa ukur tuh blood flow-nya berapa, aliran darahnya, blood flow itu aliran darah tadi ya. Atau mungkin heart rate apa segala macam itu bisa diukur dari sini. Jelas sampai sini teman-teman? Anyway, ngomongin soal ini nih banyak juga kok skripsi kakak-kakak tingkat juga yang ngomongin soal pengembangan sensor-sensor kayak gini nih. Jadi kalau teman-teman berminat nanti bisa ke research. Ada Bu Umi kan? Nah ngobrol sama Bu Umi tuh. Bu Umi tuh dia tuh medical physics sebenarnya. Tapi lebih ke pengembangan instrumentasinya. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana sensor-sensor yang bisa dipakai untuk alat kesehatan gitu, nah itu bisa ngobrol lebih banyak sama beliau. Bu Julia juga sama. Sebenarnya Bu Julia itu lebih ke medical physics juga, tapi kalau Bu Julia itu lebih ke radiologinya segala macam gitu sih. Kalau nggak salah ya, biomedicine gitu deh kalau nggak salah. Kenapa? Apanya? Oh peminatannya. Kalau peminatannya sih secara khusus belum ada sih. Jadi saat ini kalau yang kayak Bu Umi gitu lebih ke instrumentasi nanti masuknya. Karena ngembangin alat-alat buat... tolong teman-teman ini belum selesai ya, dikit lagi nih. Ada pertanyaan ya? Riset apa nih? Di bidang apa? Biophysics, Oke, good question. Nih, jadi ada pertanyaan nih. Kalau misalnya punya interest ke biophysics, terus mau riset di UNJ, itu fasilitasnya gimana ya? Jujur, saya kurang tahu. Bukan nggak ada ya, saya nggak tahu. Karena mungkin bisa jadi ada, tapi saya nggak tahu. Tapi sejauh yang saya tahu sih, UNJ belum punya fasilitas yang banyak. Tapi mungkin intinya kalau untuk detail tentang ini bisa mungkin ngobrol lebih jauh sama Bu Umi atau sama Bu Julia. Oke. Tapi sekalipun misalnya worst case di sini nggak ada fasilitas, sebenarnya itu nggak bakal jadi penghalang sih. Karena asalkan kalian udah ketemu sama profesornya atau dosennya yang emang punya punya kekhususan di bidang itu, dia pasti udah punya link juga nih untuk misalnya untuk alat-alat dibutuhkan itu ada di mana. Karena maksudnya di dalam institusi akademik itu kita udah kolaborasi juga dengan lab-lab misalnya di universitas lain atau di instansi tertentu, misalnya di BRIN atau di mana. Nah jadi kalian nggak akan terbatas dengan alat yang dimiliki atau nggak dimiliki sama UNJ, nggak akan gitu. Jadi maksudnya selama kalian punya ide dan kemudian ide itu juga alatnya juga ada di Indonesia mungkin ya, terutama itu mungkin lebih mudah. Ya. Tapi misalnya ide kalian baru bisa dikembangin sama alat yang di luar negeri, mungkin kalian harus cari dosen yang punya kolaborasi ke luar negeri atau kalian sendiri yang kolab gitu, mungkin kenalan sama profesor di luar
Hello apa segala, nulis email apa segala macam gitu sih. Kebayang lah ya, menarik. Oh udah pandangannya sangat jauh sekali ya ke riset, tapi itu bagus ya. Jelas sampai sini teman-teman? Aman udah? Baru filsafat nih, materinya mana lagi sih? Ini ada ngomongin gaya Lorentz ya kan? Gaya Lorentz itu apa gaya Lorentz? Oke, lanjut. Lanjut. Udah tinggal 4 menit lagi soalnya. Ya, jadi kalau gaya Lorentz itu adalah gaya yang muncul ketika ada muatan listrik di medan magnet ya. Nah, ini ada hukum Faraday, hukum Lenz yang tadi kita ada bahas juga ya. Dan ada penyebab tentang masalah ini tandanya negatif segala macam. Ini ada pemanfaatannya, aplikasinya. Nah, itu tentang elektromagnetisme tuh ya kan. Nah, berikutnya nih ke gelombang elektromagnetik nih ya. Sebenarnya ini tadi pertanyaan Gendis belum kejawab nih tentang fotosintesis. Ya, jadi dalam waktu 4 menit kita tanya ChatGPT. Pemanfaatan teknologi. Oke, yaudah singkat aja ya. Jadi kalau ngomongin gelombang elektromagnetik, ini tadi udah sempet dibahas tuh sama Keoni di awal ya, bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terus susun dari medan listrik dan medan magnet. Ya karena tadi kita lihat ya sifat kelistrikan dan kemagnetan itu saling terkait ya. Jadi dia akan menghasilkan fluktuasi medan listrik dan medan magnet dan dia bisa merambat tanpa medium tuh ya kan. Dan dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Sedangkan nanti ada istilahnya spektrum gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik karena dia gelombang maka dia nanti bakal bisa punya frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Oke? Jadi ada frekuensinya. Di mana frekuensi itu biasanya berkaitan sama energi yang dibawa oleh si fotonnya. Foton itu adalah partikel cahaya. Nah ini kemarin ada tuh yang bahas di photovoltaic cell ya. Nah fotovoltaik itu sebenarnya mestinya masuknya ke ini nih materi ini ya. Makanya kemarin pas ke termodinamika agak off tuh sebenarnya, tapi it's okay. Jadi elektromagnetik itu nanti akan membawa energi yang tergantung sama frekuensinya berapa ya kan. Sedangkan frekuensi itu akan berkaitan dengan warna juga. Nah ini berkaitan sama pertanyaan yang Gendis tadi ya. Jadi kenapa ada warna, dia cuma nyerap warna biru, oranye, merah gitu ya, tapi hijau nggak diserap gitu ya. Maka mungkin itu ada kaitannya dengan energi yang dibutuhkan oleh si fotosintesis itu sendiri. Karena fotosintesis mungkin nggak terjadi pada sembarang level energi ya kan. Nanti teman-teman juga akan belajar tentang prinsip kuantisasi energi itu, ada tingkatan energi segala macam. Cuma sederhananya adalah suatu mekanisme tertentu mungkin hanya bisa terjadi pada energi tertentu. Sehingga dia hanya butuh panjang gelombang tertentu. Dan nggak butuh panjang gelombang yang lain. Sehingga dia hanya butuh warna tertentu dan nggak butuh warna yang lain. Sehingga mungkin itu yang menyebabkan dia hanya butuh beberapa warna yang tadi Gendis sebutin. Dan nggak butuh warna hijau. Sehingga hijaunya dipantulin, dibuang. Dan sehingga kita akan ngelihat dia warna hijau. Ini kayak baju saya juga. Mungkin saya lagi nyerap warna merah, hijau, biru gitu ya. Gitu ya. Jelas ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Detailnya silakan dieksplor lagi ya. Dan kalau mau dijadiin judul penerapan industri, tapi kayak itu jangan ya. Karena maksudnya kalau fotosintesis mungkin lebih ke bioscience kan ya. Itu bukan sesuatu yang kita made up. Kecuali mungkin kamu ngebahas tentang implementasi teknologi fotosintesis untuk bikin makanan gitu. Misalnya ada pengembangan teknologinya. Nah itu bisa aja tuh diangkat sebagai bahan buat besok gitu ya. Budidaya, budidaya bisa juga sih. Intinya kalau emang ada manipulasi manusianya ya kan untuk meningkatkan efisiensi, nah itu masuk ke konteks industri itu. Tapi kalau pure biology mungkin nggak dibahas di sini. Oke ya, udah kebayang kayak judul buat besok tuh. Fotosintesis mau dibahas ya. Oke, 11.40 pas. Oke, cukup kali ya. Sisanya nanti teman-teman silakan baca-baca dan sisanya di sini ada bahas nanti ya, di kuis ya. Nggak kuis ya, PR ya biasa ya. Nomor 1 kita ada bahas, hopefully bisa. Nomor 2 nanti googling ya. Ya karena ini buat tambahan teman-teman nanti dapatin hasanah gitu tentang implementasi dari ini ya. Googling ya, sekarang istilahnya ChatGPT nggak sih namanya? ChatGPT Inc gitu. Gemini. Ya nggak, maksudnya teman-teman do research lah ya. Maksudnya meskipun teman-teman nanya sama ChatGPT, pasti teman-teman ngerti sama apa yang dikasih ya. Ngertiin konsepnya, jangan cuma nyalin doang. Sisanya apa ini? Presentasi. Jadi kita akan presentasi besok ya. Besok kapan?
Nah, tapi saya ngelihat kayaknya ini deh teman-teman, kalau dari 3 presentasi kita, 3, kita udah berapa kali sih presentasi? 2 ya? Berarti minggu depan nih presentasi, depannya lagi apa nih kita ya? Mau udah langsung UTS ya? Oke. Yaudah ya, jadi mungkin ya seperti apa, kemarin kan ada evaluasinya minggu lalu ya tentang presentasi ya. Harus gimana tuh teman-teman? Jangan baca doang. Pastinya teman-teman paham. Dan ketika teman-teman paham, nanti teman-teman tahu apa yang harus diomongin ya. Karena teman-teman cuma ngejelasin apa yang teman-teman pahamin. Jelas ya? Jadi langkah pertamanya adalah harus paham dulu ya. Jelas ya? Karena ketika presentasi teman-teman mau bikin orang lain paham. Jadi jangan sampai teman-teman mau coba bikin orang lain paham, tapi teman-teman sendiri nggak paham. Jelas ya? Oke deh, yaudah gitu aja. Kelompoknya masih sama? Samain aja ya, aman aja ya? Oke deh. Baik, kalau gitu mungkin cukup sekian. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita akhiri? Udah ya, aman semuanya? Nanti habis ini kita checklist ya tadi nama-nama, tapi kita tutup aja dulu kelasnya. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.